Lihat mantan udah move on gimana nih? Move on ke siapa dia? Dikit aja Oh, seneng banget, cocok banget mereka, sama-sama cantik dan ganteng, baik juga dua-duanya. Aku kenal sama dua-duanya, jadi cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kok. Buat orang kesayangan dan terus komentarnya apa setelah kamu Suka, aku emang suka masakin buat teman-teman aku, buat sahabat-sahabat aku. Ya dulu ya buat pasangan pas ada. Ya karena aku emang seneng masak dan masak itu kayak act of love aku gitu. Cara aku menunjukkan aku sayang sama orang tuh lewat masakan. Ya pasti kalau buat orang-orang tersayang masaknya serius banget ya, yang nggak boleh ada kurang sedikit pun gitu. Jadi ya reviewnya pasti selalu bagus. masakannya paling juara Apa ya kalau kata teman-teman aku, karena aku kan kalau masak tuh aku masak besar ya. Kayak kemarin aku lebaran masak 13 kilo rendang. Jadi 13 kilo itu pancinya lebih gede daripada aku gitu. Aku dimasukin situ muat gitu. Nah, jadi karena kemarin masak 13 kilo, lumayan bisa bagi ke banyak orang tuh, bagi ke tetangga, bagi ke teman-teman, teman-teman datang juga cobain. Ya, jadi menurut mereka yang juara itu rendang aku gitu. Kamu suka lokal apa yang Lokal, aku lokal banget. Aku suka masakan Indonesia. Apa nggak makan rumah makan ini kan ada beberapa item roti banyak ya yang menjadi favorit. Ada rekomendasi? Favoritnya di La Joy Bakery itu kita punya kue yang lembut banget, yang menurut review-review nggak pernah ditemukan di toko roti lainnya karena lembut banget, terus krimnya juga banyak dan nggak terlalu manis, namanya Boston Cake. Jadi dibilangnya kayak selembut awan karena pas masuk ke mulut tuh bener-bener hilang. Jadi kayak nggak kayak perasaan gue udah makan tapi kayak masih pengen lagi terus gitu. Jadi itu selalu sold out di kita Boston Cake. Kalau harga-harga sendiri gimana? tadi udah Harganya pasti maunya affordable karena aku nggak mau orang-orang tuh nggak masuk ke sini terus ketakutan beli rotinya karena mahal. Jadi dengan harga 10.000 aja udah bisa gitu. Jadi start price-nya from 10.000 ya Kak Brenda? sugar butter dari 10.000. Hafal. Itu aku ngajar mata kuliah strategi bisnis di industri kreatif. Jadi memang aku kalau jadi dosen konsentrasinya dua, di komunikasi yang mencangkup public speaking, branding, crisis handling. Kalau bisnis itu pasti perencanaan bisnis di industri kreatif gitu, yang mencangkup budgeting, perencanaan, analisis gitu-gitu. Tapi masih ngajar jadi dosen nggak sih Kak Brenda? Ada. Aku di tahun ini memang juga pengen konsentrasi di ngajar juga. Jadi selain bisnis film juga pengen konsentrasi di ngajar. Mahasiswanya gimana? Kenapa? Bagus, mahasiswa aku nurut, kalau aku ngomong dicatat semuanya karena aku periksain. Hah? Nggak tahu deh kalau itu salvo atau enggak ya, cuma ya. Tuh kayak Dian Sastro gitu kan. Ya minta, kalau yang minta foto pasti ada minta foto, tapi kan nggak apa-apa lah gitu. Yang pasti yang penting aku bisa, yang penting tuh mereka ngerti sama paparan materi aku dan berguna ilmunya gitu. Apa ada rencana pengen jadi dosen tetap gitu nggak sih? Kenapa? Sama-sama belajar, karena kan aku ngajar, terus mahasiswa punya pendapat dan perspektif yang kritis. Nah aku sebagai dosen harus bisa ngejawab, harus bisa berdiskusi dengan mereka. Nah itu tuh jadi kayak sama-sama belajar lagi. Jadi dosen tetap, udah ada tawaran dari salah satu kampus buat tetap gitu, buat bikin kurikulum di sana. Cuma akunya belum siap karena waktu. Karena kalau jadi dosen tetap kan bikin kurikulum, bikin materi. Kalaupun ngajarnya online harus ada waktu bikin videonya gitu. Jadi takutnya nggak komit di bagian waktunya. Jadi untuk sekarang masih pengen jadi dosen tamu dulu. Misalnya tadi ada nggak sih pengen ngajar di Gimana sih dijailin gitu ketika lagi ngajar sama mahasiswa? Dikasih pantun. apa tuh? Jadi kalau pas dia mau nanya dia pantun dulu. Ya lucu sih, jadi bikin semangat ngajarnya. Kalau tapi ada nggak pengen ngajar di universitas mana gitu yang pengen banget Kak Prilly aja? Aku sih kalau ngajar senengnya di luar kota. Karena menurut aku anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang di luar kota tuh behaviornya beda sama yang di Jakarta. Mereka nggak dapet pengalaman yang aku dapet di Jakarta. Nah, kenapa aku pengen di luar kota? Karena aku ngerasa ilmu aku lebih bermanfaat buat mereka. Karena mereka nggak tahu kan kerjaan di ibu kota ini seperti apa gitu. Jadi aku bisa kasih kasus-kasus dan contoh-contoh yang terjadi di lapangan kerja di Jakarta gitu. Makanya aku rencananya emang pengennya sih ke keluar kota terus gitu. Kayak kemarin di Jogja, terus ini di Bali, besok entah mau di kota mana lagi gitu. Maksudnya satu lagi dong, masih sekitar waktu aja kalau saya. Ada nggak program ke depannya nanti makan bareng sama ini hari-hari tertentu ada nggak? Ada, itu selalu ada ya. Jadi aku tuh suka jadi kasir di La Joy, tapi nggak bilang-bilang.
Karena aku pengen customer aku tuh yang datang ke sana, yang datang ke sini bukan karena ada akunya, tapi memang mereka datang mau beli roti gitu. Tapi ya bonusnya tiba-tiba hari itu aku yang lagi jadi kasir. Jadi waktu itu pernah aku seharian jadi kasir di sini. Jadi mereka yang kesini kayak, hah, kok dikakayanin langsung gitu ya. Bener-bener aku yang ngehandle mesin kasir sama ngelayanin mereka mau roti apa. Ya itu menurut aku penting juga karena aku jadi lebih dekat sama customernya dan customernya tuh jadi seneng juga kan bisa ketemu sama aku gitu. Satu aku seneng emang ngejaga toko gitu, aku seneng ya, kayak bukan pertama kali aku kayak gini sama bisnis aku. Dulu waktu di restoran juga aku yang kadang beberapa menu aku yang masak gitu, terus aku yang serve ke pelayan gitu. Aku seneng aja ngeliat customer yang happy mukanya datang pengen nyobain produk aku gitu. Terus itu kan sebagai tanda aku berterima kasih juga sama mereka gitu. Ya benar. Aduh, itu doain kali ya. Itu saya minta doanya buat teman semua. Kayaknya udah perfect banget nih, cuma Waduh, dari pasangan aja nih yang gimana Prilly? memang hidup itu tidak ada yang sempurna ya. Kadang kalau dikasih rezekinya di karir atau dikasih rezekinya di tempat lain, ada tempat lain yang tidak terpenuhi dan itu wajar menurut aku karena masing-masing udah ada rezekinya masing-masing. Temen aku nikahnya cepet tapi dia belum bisa buka bisnis. Atau temen aku punya anaknya cepet tapi dia nggak bisa berkarir karena harus ngurus anak. Ya aku karirnya lancar tapi belum dapet jodoh. Pasti ada plus minusnya dan hidup itu pilihan ya. Ya untuk sekarang aku masih memilih untuk sendiri konsentrasi sama mimpi dan tujuan aku sih. Berarti nggak bisa berkeluarga. Oh, tidak menutup kemungkinan untuk ada pacar di kemudian hari dan tiba-tiba aku ada jodohnya ya. Aku sih membuka pintu untuk siapapun yang datang ke hidup aku, tapi memang kenyataannya belum ada gitu. Tapi kriteria seperti apa Kak Prilly? Atau Kriteria seperti apa Kak Prilly? Kriteria aku standar kayak cewek-cewek pada umumnya aja. ngelihat mantan udah move on gimana nih Prilly? Mau ke siapa dia? Kita sama dikit aja Prilly. Sekarang lagi sama Bunda. Seneng banget, cocok banget mereka, sama-sama cantik dan ganteng, baik juga dua-duanya. Aku kenal sama dua-duanya jadi cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kok di satu acara gitu. Baik banget, aku sama Maxim kita suka sharing soal banyak hal. Soal roti juga suka sharing sama dia karena papahnya chef. Sama Kaluna juga suka sharing soal makeup gitu-gitu. Jadi aku emang ngobrol sama dua-duanya. Ketemu sama mereka berdua di tempat juga pernah gitu. Selektif mah itu wajar ya. Semua perempuan atau laki-laki pun harus selektif milih pasangan karena itu seumur hidup. Jadi ya pastilah selektif. Kan gak mau salah pilih. Apa sih jadi goals kakak nih Kak dari banyak bisnis ini? Yang pasti goalsnya bisa sustain, bisa bertahan lama, bisa buka di seluruh Indonesia lah, bisa besar dan bisa buka lapangan kerja yang banyak. Udah didatengin juga sama Ibu Menteri dari Ketenagakerjaan, jadi ya harapannya semoga bisa buka lapangan kerja yang banyak buat semuanya. Beliau kan masih suka sharing sama Maxim soal roti yang akan Indonesia. Diundang nggak sih? Nah, tidak, karena ini memang acaranya tuh teman-teman yang seharian ngobrol sama aku aja dan nggak banyak kursinya aja cuma 3 kan, sofa di dalam cuma sahabat-sahabat yang emang sering ke rumah gitu, yang emang pengen nyobain rotinya, mungkin sama dia jadwal lain ya. Iya, itu yang sering aku masakin semua, itu yang nyobain rendang-rendang aku yang datang gitu. Katanya goalsnya di 2023 apa sih mungkin targetnya di 2023? Goalsnya bisnisnya semua sukses dan bahagia, itu yang paling penting ya, jangan kekurangan piknik gitu. Prilly soal diving juga yang sudah dapat lisensi sekarang Yang gak nyangka juga aku tuh emang orangnya ambisius ya kalau ngelakuin sesuatu ya. Jadi pas aku diving kan emang harus ada license, tapi akhirnya aku level up jadi advance license-nya gitu. Supaya bisa lebih dalam aja sih, karena kalau advance tuh bisa kedalaman 40 meter. Jadi ya kalau open water kan cuma 18 meter, jadi ya makanya aku ambil license lagi gitu. Jadi setiap minggu harus selalu diving gitu ya Kak? Setiap ada waktu pengennya diving. Itu terdalam 40 meter. Terdalam kemarin di Labuan Bajo 35 aku, 35. Prilly kemarin liburannya sama Rika sama Rami. Seneng banget, itu jadi liburan pelipur lara aku, pelipur lara bahasa gue. Pokoknya itu seneng banget lah karena kita udah merencanakan itu dari lama dan akhirnya bisa terrealisasikan after lebaran gitu. Sama siapa aja? Emang berdua aja atau sama Enggak, sama aku, Reza, sama Kak Arya, manajer Kak Reza, ada Shenina sama Angga. Jadi kita berlima. Kemana aja tuh? Ke keliling Labuan Bajo semua kita cobain lah, ke Pandar, ke Puncak Pandar, ke Pink Beach, ke pantai, ke Long Beach, ke Manta Point, semua kita cobain karena kita di kapal. Paling seru di Long Beach.
pasirnya pink soalnya bagus banget. Iya. Kalau didoain yang baik-baik mah aku amin aja, nggak ada yang tahu juga ke depannya gimana. Enggak, ya enggak lah. Itu ya. Semalam datang ke Jessica Biel itu. Oh iya. Coldplay Batam. Tapi katanya info-info mau dibatalin. Udah ada persiapan untuk Nggak tahu aku siapa promotornya. Hah? udah ada persiapan untuk Tapi udah siap port tiket nggak buat Penny? Iya, ya aku nggak tahu. Pokoknya kalau ada yang jual aku beli aja. Aku bener-bener nggak ngerti war gitu. Aku nggak ngerti ya. Mau nonton sama siapa? Pasti aku beli buat diri aku dulu lah. Takut nggak kebagian tiket. Beneran sumpah. Aku kalau konser yang penting aku datang aja. Tapi sebenarnya di luar negeri udah pernah nonton nggak? Atau Udah, aku udah pernah nonton di Singapura. Tapi kan pengen di Indonesia juga. Nah, kalau misalkan benar-benar ada info yang dibatalin gitu loh, itu kecewa nggak sih? Udah biasa, Justin Bieber juga dibatalin. Aku cuma bisa nangis doang. Udah capek-capek war juga. Nggak mau ya. Makasih ya Prilly.